Shalom. Jumpa lagi bersama saya, Evangelis Putri, dalam acara Renungan 5 Menit bersama Bapak Gembala Ade Sugeng Wiguno. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan kali ini. Oke, shalom rekan-rekan semuanya, selamat pagi, selamat tanggal 1 Agustus ya, selamat bulan baru. Oke teman-teman semuanya, hari ini saya mau ngomongin soal bulan baru ya. Karena pernah ada orang ya menjebak saya lah ya. Ditanya, Pak merayakan ibadah gak kalau bulan baru? Saya bilang ya merayakan, kita melakukan ibadah. Lalu dia bilang, Pak bulan barunya tuh bulan baru Ibrani atau bulan barunya bulan baru kafir katanya gitu ya. Bulan baru pagan dia bilang ya. Nah teman-teman, saya jawab sama dia, kalau kita merayakan bulan baru, iya bulan baru nasional saya bilang. Yaitu apa ya? 1 Januari, 1 Februari. Lalu dia bilang ya, dengan kasarnya, tapi saya perlunas, saya persopan, karena saya orangnya sopan teman-teman ya. Ya dia bilang, Pak itu kan pagan Pak. Januari itu dari namanya dewa Janus Pak. Februari dari apa segala tahu lah. Ya Pak, ini bulan Agustus bukan dari nama dewa ya. Tapi dari nama Kaisar Agustus ya. Ya nggak apa-apa teman-teman. Nggak apa buat ilmu aja teman-teman ya. Kalau Agustus dari nama Kaisar Agustus ya. Kalau nggak percaya Anda tanya aja sama Meta AI. Atau sama ChatGPT bolehlah. Oke. Nah teman-teman. Hari ini saya mau bahas mengenai firman Tuhan ya. Yang berkata apa? Ya berkata Mazmur 33 ayat yang pertama. Saya bacakan dari versi ILT 3. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar di dalam Yahweh. Karena pujian itu layak bagi orang benar ya. Oke teman-teman, itu kan tadi terjemahan ya. ILT 3 itu adalah terjemahan dari versi JP Green Literal Translation. Kalau dari JP Green Literal Translation dikatakan rejoice in Yahweh. Shalom. Jumpa lagi bersama saya, Evangelis Putri, dalam acara Renungan 5 Menit bersama Bapak Gembala Ade Sugeng Wiguno. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan kali ini. Nah teman-teman, ada orang-orang ya yang berusaha biar tegas ya. Oke, shalom rekan-rekan semuanya, selamat pagi. Salve. Hari ini saya lagi berada di Gereja Katedral Ratusari di Semarang. Dan di ibadahnya kami udah saya ini adalah patung ya atau figur kita ya, ini dari replika dari yang ada di Vatikan teman-teman. Ya mimbar yang kudus. Dia pakai patung ini teman-teman mengingatkan kita ya akan satu kata atau kata sih di tepatnya ya, yang mau yakinkan kita kalau Yeshua dan ibunya Bunda Miriam adalah benar-benar orang Ibrani. Kenapa? Karena pada waktu malaikat Gabriel atau Gabriel datang memberikan kabar sukacita kepada Miriam, Miriam berkata, sopan banget. Inilah aku, terjadilah padaku sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah teman-teman, ini lihat kita bahwa mereka betul-betul orang Ibrani. Tapi teman-teman, karena sebenarnya yang cocok buat kita, ya, inilah buat orang-orang ikut Tuhan Yesus Masiah. Itu sebenarnya adalah kata itu dalam adalah Ibrani ya, bahasa yang sopan, adalah bahasa yang halus ya. Jadi hineni itu artinya adalah inilah teman-teman ya. Jadi bisa aku berserah bahasa yang kepada tegas, kehendak tapi nggak kurang ajar ya. Rekan-rekan, jadi yang diucapkan oleh Miriam ibunda Yeshua buat kita nih sebenarnya adalah tadi ada orang yang marahin saya tadi ya gara-gara apa? Gara-gara ibadah bulan baru ya. Kalau ada bulan nasional atau siapa itu ya, 1 Januari, 1 Februari teman-teman ya. Lalu jadi tren itu pagan tiba-tiba ya. semuanya saya pakai kata dengan hineni bahasa ya. yang menurut saya sangat amat tidak pantas hineni ya, bahkan ada yang rubah tapi nama teman-teman Facebooknya, yang pantas buat kita adalah apa? Bahasa yang sopan, bahasa yang halus, bahasa yang pujian. Yang hari ini saya mau bahas adalah ya, dalam juga kata memuji-muji sesama kita, memuji sama orang Kristen, menguatkan ya, kayak uplifting ya, waktu bukan malah Abraham dipanggil intinya teman-teman. Praise, beliau berkata apa? Good on us ya teman-teman ya. Yesaya praise is becoming ya. Becoming itu artinya apa? Normal, wajar. Dia berkata, jadi yang wajar buat kita orang-orang righteous, orang-orang benar ya, adalah kemudian kata-kata yang sopan, kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang sama ya, pujian baik oleh Bapak Yahweh maupun memuji sama kita, orang-orang satu iman dengan kita. Kita puji-puji kalau mereka memang baik, lu keren, merespon di panggilan pada ini itu bagus banget ya. Bagus loh. Tapi yang kita teman-teman pahami adalah bahwa ada pagi hari ini teman-teman ya dari kita menjawab panggilan Tuhan dengan hineni.
inilah normal aku gitu ya. Mari kita buat jadi suatu yang wajar, teman-teman. Adalah kita hidup kita pasti akan diubahkan. Saudara-saudara kita, teman-teman, kita memuji Tuhan tentunya, bahkan kita ada apa yang baik, apa yang agama indah, lain ya, apa yang sedap didengar, teman-teman. Itu yang kita dipikirnya, oke, kalau orang Yahweh itu dalam nama enak Tuhan Yesus Masya, jualan agamanya gampang Anda. ya. Yuk jadi Coba berkat kesaksian buat sama di gereja, kita dapat dalam nama puluhan Tuhan juta, Yesus bahkan ada yang Haleluya. mengaku, Amin. mengaku doang ya, bahwa dia ditawari ya uang miliaran, mobil, bisnis, perusahaan, kalau mau pindah agama. Nah, teman-teman, saya yakin nggak ada, karena sampai saat ini pun nggak pernah ada orang yang punya duit yang ngomongin seperti itu, teman-teman. Itu hanya klaimnya beberapa pemuka agama lain ya. Harusnya teman-teman, kalau ada suatu kejahatan atau suatu tindakan, harusnya ada mens reanya ya. Nah, nggak ketahuan tuh. Orang nawarin uang dengan banyak supaya orang lain masuk agama Kristen itu buat apa? Untungnya apa? Tindakan itu untungnya apa? Ya, sampai sekarang belum kebukti juga ya teman-teman. Mungkin emang nggak ada. Ya udah, skip aja kalau gitu. Nah, teman-teman, jadi pada waktu seorang itu mengucapkan hineni, itu ada konsekuensinya. Yaitu apa? Hidupnya masih diubahkan. Dan seringkali teman-teman ini buat Anda-Anda yang Kristen nih ya, yang dari lahir pun udah Kristen malah ya, saya ingin sampaikan, menguatkan Anda, seolah-olah betul ya, kalau ada ya, orang tukang penginjil televisi segala macam ya, orang barat biasanya, ya, yang mengucapkan teman-teman Anda kalau percaya pada Tuhan Yesus Masiah, hidup akan diubahkan, diberkati, ya, melimpah ruah diberkatinya, usahamu akan diberkati, ini itu segala macam. Nah, teman-teman, sekali lagi ya, berkat itu nggak semata-mata ngomong soal duit ya teman-teman. Biasanya emang demikian, sehingga akibatnya jadi pendangkalan makna ya, kalau orang Kristen ngomongin berkat, orang asumsinya pasti soal duit dan soal berkat-berkat materi, teman-teman ya. Nah, itu salah ya rekan-rekan. Nah, teman-teman, yang hanya saya mau sampaikan justru kebalikannya. Pada waktu kita berkata, hineni, ini aku Tuhan, terjadilah sesuai dengan kehendakmu ya. Maka yang sering kali terjadi, teman-teman, sering kali terjadi dan yang benar adalah hidupmu akan diubahkan, betul. Tapi teman-teman kita contoh ya, hidupnya Miriam. Pada waktu dia dipanggil oleh malaikat Gabriel atau Gabriel ya, diberitahu bahwa dia akan mengandung dan yang dikandungnya nanti adalah Raja Damai ya. Apalagi itu, Bapa yang kekal. Ya itulah janji Tuhan kepada Miriam. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Miriam harus menanggung penderitaan yang luar biasa. Dan dia sudah tanggung ya teman-teman ya. Dengan baik dia tanggung. Makanya tepat ya. Janji Tuhan waktu memanggil Miriam pertama kali dikatakan, terpujilah engkau ya. Blessed are you among women ya. Terpujilah engkau di antara para wanita. Dan betul terjadi teman-teman. Memang Miriam itu wanita yang luar biasa sekali. Dan orang Protestan pun, ya supaya nggak salah nih ya. Orang Protestan pun, orang Kristen pun, ya. Itu memberikan respek yang luar biasa besar kepada Miriam ibunda Yeshua. Jadi nggak cuma orang Katolik ya teman-teman. Sama, kita share, kita sama-sama mengagumi Miriam bunda Yeshua. Karena apa? Luar biasa, dia udah menderita luar biasa dan dia tetap bertahan. Itu orang yang imannya paling hebat di perjanjian baru mungkin ya. Mungkin Miriam. Ya, pada waktu dia mengandung ya, mengandungnya lagi daripada menikahnya itu ya, daripada tunanannya. Nah, teman-teman, itu pun udah suatu salib lah kalau saya boleh bilang ya. Salib yang dipikul oleh Miriam. Bahkan balik lagi ya ke kisah tadi tentang figur atau patung Pieta tadi, teman-teman. Anda kebayang nggak? Anak kesayangan Anda yang Anda tahu persis tidak punya salah dan dosa apa-apa. Harus disalibkan ya oleh karena tuduhan orang-orang para pemuka agama sendiri, teman-teman ya. Pasti ada sakit hati yang luar biasa yang harus ditanggung oleh Miriam. Dan dia menanggungnya dengan luar biasa ya. Nah teman-teman, oleh karena itu kenapa saya nggak nangis ya kalau saya melihat patung Pieta. Walaupun baru melihat replikannya aja di Indonesia ya. Tapi kemanapun saya pergi kalau saya melihat patung Pieta, saya nggak bisa nangis. Karena apa? Ini adalah penggambaran figur Miriam yang luar biasa ya. Luar biasa. Pada waktu Tuhan Yesus diturunkan jasadnya karena kemanusiaannya sudah mati di kayu salib, diturunkan jasadnya untuk dikuburkan. Lalu di patung Pieta digambarkan ya, Miriam menggendong putranya, anaknya ya. Menggendong putranya yang dia tahu tidak punya salah dan dosa apa-apa. Ya, digendong, dipangku lebih tepatnya dipangku. Anda bisa ngeliat gak teman-teman? Anda bisa merasakan gak? Kayak apa? Kalau Anda punya anak tentunya ya,
Anak Anda juga tentunya tidak suci, dalam arti nggak punya salah apa-apa, enggak. Anak Anda yang punya salah pun, tapi Anda tahu nggak layak mati, atau nggak layak dibully oleh teman sekolahnya. Saya pernah ngalamin ya teman-teman. Saya pernah ngalamin deg-degan, takutnya dalam tanda kutip marahnya saya waktu dipanggil bahwa anak saya terlibat kasus pembulian. Saya langsung mikirnya apa? Anak gue dibully ya. Secara tuh wah udah nahan marah teman-teman. Kenapa anak gue dibully? Anak gue tuh kan orangnya kalem banget gitu ya. Nah teman-teman, ternyata pas saya sampai sekolah yang terjadi bukan seperti itu. Lain kali akan saya ceritain teman-teman ya. Nah teman-teman, bayangkan ya seorang Miriam, seorang bunda yang ngerti kenal bersama anaknya. Ya, dia ngerti keajaiban dan kedahsyatan di balik dia mengandung membawa bayi Yeshua, janin Yeshua malah ya. Teman-teman, betapa rasanya sakit teman-teman. Dan teman-teman, imannya kepada Bapa Yahweh ya, dan kepada Yeshua HaMashiach, walaupun dia mengandung Yeshua sendiri teman-teman, kemanusiaannya Yeshua, tapi bayangkan teman-teman ya, imannya tetap kuat teman-teman, imannya tetap hebat dan tidak pernah imannya itu gentar. Nah hari ini rekan-rekan, saya mau sampaikan penguatan buat teman-teman semuanya ya. Kalau Anda setelah menerima Yeshua HaMashiach, setelah menerima Bapa Yahweh, BSM Yeshua HaMashiach, hidup Anda berubah, tapi kayaknya kok bukan for the better ya. Hidup Anda kok berubahnya tapi bukan for the better. Malah banyak tantangan, banyak rintangan, banyak halangan, banyak cobaan ya teman-teman. Maka kuatlah teman-teman ya. Karena apa? Karena udah pernah ada manusia biasa yang mengalami apa yang kita alami. Namanya Miriam ya. Nah teman-teman, tiap kali teman-teman Anda melihat ya atau mengingat, atau Anda ingat ya patung Pieta ini, ingat dalam hati Anda, bahkan dalam jiwa Anda, ingat baik-baik ya, bahwa pernah ada orang yang mengalami itu, manusia yang mengalami ini semua dan tetap bertahan. Namanya ada Miriam. Dan diabadikan dalam patung atau figur Pieta ini teman-teman ya. Ya rekan-rekan, buat Anda nih yang dulu juga sempat ngetren ya, dikit-dikit trennya, ini aku, here I am Lord use me. Teman-teman, bagus banget ya, saya kagumi semangat Anda, terkasih Anda pada Tuhan, tapi ingat ada konsekuensinya. Dan kalau konsekuensinya hidup Anda berubah, tapi bukan for the better. Sebaliknya, justru kayaknya kok makin lama makin blesek, makin turun teman-teman. Tenang ya, karena Bapa Yahweh, Tuhan Yesus HaMashiach, tidak pernah kecolongan. He knows what he's doing ya. Dan ingat, firman Tuhan berkata apa? Bahwa Bapa Yahweh punya rencana. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan damai sejahtera. Ya rancangan-rancangan hidup yang luar biasa. Masa depannya penuh harapan. Itu yang Bapa Yahweh sudah punya. Rancangan-rancangan itu untuk hidup Anda. Kalau Anda sama kayak saya, mengalami teman-teman ya, saat-saat dimana kok kayaknya turun ya, bukan naik malah turun. Tenang. Karena apa? Ada masanya Anda dipersiapkan. Karena rancangan Bapa Yahweh untuk saya dan Anda adalah apa? Terus naik dan nggak pernah turun ya. Menjadi kepala dan bukan menjadi ekor teman-teman. Itu yang Tuhan punya buat Anda. Sekarang cuma proses, ikutin aja dengan iman, dengan kekuatan ya. Sabar kepada rencana Tuhan, itu yang namanya iman. Sabar pada diri sendiri, itu namanya pengharapan. Oke, bukan firman Tuhan, tapi bagus juga, boleh juga ketiru ya. Kita teman-teman tetap sabar, karena apa? Yuk kita beriman, percaya pada rencana Tuhan dalam hidup kita. One day, we'll see. Rencananya yang dahsyat akan terbuka dalam hidup kita. Dan kita akan menikmati, melihat sendiri, merasakan betapa baiknya Tuhan itu. Tetap kuat, tiap kali Anda melihat patung Pieta, jangan buru-buru bilang, oh pagan. Enggak, karena patung itu saya percaya banget ya, ada untuk mengingatkan kita. Baik kita yang Katolik, kita yang Protestan, kita yang Mesianik teman-teman. Kita harus ingat ya, bahwa pernah ada manusia, yaitu Miriam, bundanya Yeshua, yang ngalamin apa yang kita alami ya. Kayaknya kok ya waktu dipanggil kayaknya wow banget ya. Ya terpujilah kamu di antara para wanita, blessed are you amongst the ladies gitu ya. Kayaknya keren banget ya. Yuk, emang kita blessed kok, memang kita privilege ya. Prosesnya ada, setelah prosesnya selesai, kita lewatin. Ada berkat yang luar biasa ya. Jadi kuat, tetap bertahan dalam Tuhan. Saya percaya banget, nggak lama lagi Anda akan melihat rencana Tuhan terbuka dalam hidup Anda. Dan Anda akan melihat betapa hebat dan luar biasa kasih-Nya kepada kita. Yahweh, BSM Yeshua HaMashiach memberkati saya dan Anda. Haleluya. Setelah kita dengarkan firman Tuhan untuk kali ini, kami percaya Anda telah diberkati oleh firman Tuhan.
Sampai jumpa pada episode berikutnya. Bapa Yahweh memberkati.